everyone. Okay. Okay, let's get started. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hopefully you are stay healthy and keep spirit for learning today. Oke, tutor hari ini itu adalah Mr. Seta. Halo Mr. Seta. Halo. Oke, halo. Oke, kepada Mr. Seta dipersilahkan. Okay. Hello everyone. Okay, let's start this course. Today on week 2, day 2, we will continue our course. Okay, I'll speak on Indonesian language. So, okay, I'll speak in Indonesian language. So before we started, sebelum kita mulai, kita masuk ke proyek kita yang kemarin, hasil pekerjaan kita yang kemarin. Di sini saya ini backgroundnya masih kosong. Kita bisa merubah warna dari background tersebut agar lebih hitam. Bisa kita rubah lebih cerah atau lebih hitam. Atau juga bisa kita rubah dengan tekstur yang dinamakan dengan HDRI. Jadi HDRI adalah tekstur yang seperti dome. Jadi berbentuk 360 derajat. Kalian bisa mendapatkan tekstur HDRI di HDRI Heaven. Di sini sangat lengkap HDRI-nya. Kalian bisa mencari-cari, ada outdoor, skies, indoor. Apabila kita melihat tema kita ini kan dia indoor, berarti kita mencari yang indoor. Kalian bisa lihat di sini banyak contohnya. Oke. Apabila kalian download, kalian bisa klik, tunggu, lalu kalian download dengan ukuran berapa, ini terserah. Tetapi saya sudah mendownload kemarin. Jadi untuk menerapkannya, kita bisa masuk ke shading. Di bagian sini kita memilih yang world. Ini background aslinya. Apabila kita ubah, dia akan berubah. Kita hapus terlebih dahulu. Kita shift A, kita search, kita cari environment tekstur, kita open dulu HDRI-nya. Nah, apabila sudah, kita tarik yang di color di surface. Nah, apabila akan menjadi seperti ini. Dan apabila kita pindahkan, apabila kameranya kita pindahkan,
Lalu kita render, kita pakai if aja yang lebih cepat. Lalu kita render, nah maka akan muncul seperti ini. Jadi backgroundnya akan terrender. Juga kalian bisa memilih HDRI yang lain. Seumpamanya kita cari nature. Grass, namanya grass. Pilih ini. Pilih yang ini. Oke. Bisa kita lihat di download, kita cari yang formatnya HDR yang ini. Kita bisa hilangkan ini. Apabila kita render akan seperti ini. Kalau terasa ini masih kurang HD, kalian bisa download yang ini 19. Juga bisa lihat berapa MB ini besarnya seperti ini. Oke, mungkin sekian ya untuk HDRI, untuk merubah tekstur background. Kita lanjutkan ke materi berikutnya. Ini tambahan untuk yang kemarin. Kita lanjutkan di materi berikutnya. Sekarang materinya itu adalah tentang partikel. Jadi apa itu partikel? Partikel adalah fitur yang disediakan Blender untuk memperbanyak sebuah seperti debu, seperti manipulasi array yang lebih kompleks seperti itu. Contohnya kita bisa membuat sebuah fish fire. Nah, di bagian sini itu ada particle system, particle properties maksudnya. Kita tambahkan sebuah partikel. Nah, apabila kita mainkan, dia akan keluar seperti ini. Kita bisa mengubah jumlah partikel yang keluar. Baik, kita kasih 50.000. Sangat banyak sekali. Akan tetapi juga rendernya akan semakin lama. Sementara kita kasih 1000 saja. Lalu di bawahnya itu ada seed. Seed ini adalah perhitungan random keluarnya partikel yang dihasilkan oleh sistem. Tapi apabila tidak berwarna seperti ini, maka dia tidak akan terlihat. Jadi akan terlihat sama. Lalu untuk ini partikel start, ini adalah array. 1.0 itu adalah array 1. Jadi partikel akan keluar pada array pertama. Apabila kita 20, maka sampai array ke-20 dia tidak akan keluar. Kita bisa bermain-main dengan ini. Lalu ada N, adalah partikel terakhir yang keluar. Jadi pada frame 200 itu adalah partikel terakhir frame partikel keluar. Jadi setelah itu partikel tidak ada yang keluar.
Oke, kita akan main-main dengan partikel ini. Kita bikin sebuah circle. Beri face. Kita berikan partikel. Nah, aku ingin partikelnya ke atas. Nah, di Blender itu ada namanya gravitasi. Kita bisa lihat gravitasi itu di sini. Fields with, nah, gravity kita kasih 0, maka dia akan naik ke atas. Tapi ini terlalu pendek jaraknya. Di sini kita sudah diberikan adalah lifetime. Lifetime ini adalah masa hidup dari partikel itu sendiri. Apabila kita lifetime-nya kita kasih 100 frame, maka dia akan bertahan sampai 100 ini ya. Coba dilihat bagian sini, dilihat 100 bagian 100, kalau udah 100 dia akan hilang. Nah, seperti itu. Nah, kan tetapi biar bisa lebih lifetime juga bisa diatur dengan random, dengan skala 0%, 0 sampai 1. Apabila 1 maka seluruhnya akan random, jadi tidak akan tergantung dengan ini, tapi tidak terlalu tergantung dengan ini. Ya, seperti itulah. Sulit untuk dijelaskan. Nah, seperti ini. Apabila kita turunkan sedikit, maka tidak semuanya ya, bisa kalian coba-coba sendiri. Lalu setelah itu bisa kita kasih warna. Oh ya, sebelum itu kita bikin sebuah objek ionosphere. Kita kasih sininya paling sedikit, dibentuk seperti ini. Kita kasih warna. Kemarin itu belum aku jelaskan, ada warna namanya itu emission. Emission ini apabila ini hanya berlaku pada if, apabila pada cycle maka oh ya, shortcutnya maaf. Sebelumnya maaf. Shortcut. Oke. Ini adalah emission. Apabila kita cycle maka akan terlihat biasa, tapi apabila kita if, lalu di if itu ada bloom. Nah, bloomnya kita centang, maka dia akan berwarna. Dan apabila kita gelapkan backgroundnya dan strength-nya kita besarkan, maka dia akan sangat berwarna. Kasih warna merah. Maka apabila kita masukkan warna itu di partikel itu di bagian render, itu render as ini kita ubah ke objek karena referensinya adalah sebuah objek. Lalu pipet ini kita pencet, kita arahkan ke situ objek yang telah kita buat, maka apabila kita ubah maka akan seperti ini. Tapi jika permasalahannya saya tidak ingin satu objek, saya juga bisa membuat objek yang dalam satu partikel objek ada terdiri dari 3 objek. Hanya seperti ini. Dan objek lah. Objek ini warnanya biru.
maaf. Jadi ini kita hapus dulu, kita new. Kalau seperti ini kan lama ya, kita bisa mengcopy di bagian mana ya. Nah, seperti itu. Sini juga bisa kita copy. Nah, mungkin seperti ini ya. Lalu kita select semuanya. Ini 4 objek ini kita select, lalu kita M, kita buat sebuah koleksi baru. Kita kasih nama emitter untuk partikelnya. Lalu ini kita ubah bagian emitter, bagian objek ini tadi kan objek, kita ubah menjadi collection. Di bagian collection maka ada instance collection, kita pilih emitter. Bila kita naikkan, bila kita dekatkan kameranya, maka akan menjadi animasi backgroundnya keren. Background seperti ini. Kan bisa mencobanya. Ini kan kita juga bisa bermain skala dari yang dikeluarkan oleh emitter ini. Contohnya di bagian sebentar, saya lupa. Ini untuk kecepatan, jadi sebenarnya kita kecepatannya adalah 6 meter per second, maka akan menghasilkan emitter dengan sangat cepat. Kita juga bisa merandomkan kecepatannya, random sekian lah. Dia kan tidak teratur. Kalian juga bisa menganimasikan, ini ada apa ini, titik putih. Kita pada frame ke 10 bisa kita animasikan sebagai 0, maka lalu di semuanya di frame 80 kita bisa ubah menjadi sekian semuanya. Maka dari dia akan bertambah secara bertahap. Bisa kalian lihat. Bisa kalian coba. Dia apabila kita mainkan, ya seperti itu. Lalu untuk scale-nya itu di bagian ini scale randomness. Nah,
Kalian bisa ubah di bagian render, itu ada scale, bisa kita ubah scale-nya, terserah sekreativitas kalian. Lalu ini rendernya, maka akan ada yang kecil, akan ada yang besar dengan titik maksimal 0,06. Lalu bisa kita mainkan. Ya, seperti itu. Kita hapus dulu yang tadi animasinya. Juga kita bisa perbesar wilayah cangkupannya. Dan menjadi seperti ini. Apabila kita render, umpamanya dari 0 sampai frame 100, kita render. Umpamanya kita render, maka akan tunggu ya render. Kita render animation. Nah ini di bagian sini ada penjelasan frame 05. Ini ada yang salah. Oh ya, tidak ada yang salah ternyata. Bisa kita mulai lagi. Ini ada penjelasannya di frame. Dia terakhir merender frame 4. Berarti sekarang frame ke-6. Nah, ini waktu terakhir merender adalah 1 detik lebih 49. Dengan penggunaan memori sekian. Tadi ada 100 frame yang dirender, maka kita tunggu sampai 100 selesai. Nah, ini sudah ada keluar 1. Ini aku menyinggung sedikit tentang render ya. Ini berat. Di render itu ada namanya FPS. FPS itu frame per second. Jadi apabila kita menggunakan 24 FPS, maka 24 frame itu adalah 1 second. Jadi apabila kita ingin membuat dengan 2 second, maka secara matematis 24 dikali 2 second. Maka kita harus merender 48 frame. Dan kita juga bisa menghitung secara manual maupun digital berapa waktu yang ingin kita gunakan. Apabila kita ingin merender sebanyak 10 menit semuanya, ya kita tinggal mengalihkan 10 menit kita jadikan second. 10 dikali 60, 600 dikali 24. Seperti itu gambarannya. Kita tunggu sampai 100.
Mungkin nanti untuk proyek akhirnya kalian bisa renderingnya di malam hari, jadi bisa kalian tinggal tidur seperti itu, jadi tidak terlalu memakan waktu yang banyak. Sudah selesai, bisa kita lihat di folder yang telah ditentukan tadi. Ini hasilnya seperti itu, hasil rendernya. Bisa kita lihat di sini ada view animation. Seperti itu. Kita juga bisa main dengan fitur yang disediakan oleh Blender. Kita perbanyak dulu ini. Jadi 3000 lah. Kita bisa gunakan fitur force fill. Ini disediakan oleh Blender. Kita bisa menggunakan seumpamanya vortex. Lalu di bagian vortex itu kita berikan sebuah dorongan, sebuah tenaga, maka yang terjadi akan seperti ini. Oke. Kita coba satu yang lain. Kita menggunakan wind namanya. Vortex-nya kita hapus terlebih dahulu. Kita gunakan kita coba ya, saya juga belum tahu hasilnya bagaimana. Coba nah, seperti ini, jadi akan terlihat seperti terkena sebuah angin dari arah kanan. Apabila kita ubah rotasinya juga, dia akan mengikuti. Jadi kita bisa bermain-main dengan ini. Namanya kita kasih kamera di sebelah. Kita nolkan semua terlebih dahulu rotasinya. Kita kasih di sebelah. Rotasinya kita nolkan dulu biar enak untuk 90 sesuai sumbu Y, kita kasih 90. Lepaskan. Ini pada the screen is little bit lagging because my internet connection. I'm sorry. Pada frame 0 kita gunakan pada frame 20 seumpamanya, lokasinya bisa enggak ya?
nggak bisa ternyata. Kalau bisa gitu bisa di oh ya bisa, kita press I, lokasi sekian, I rotation, kita pilih yang rotation, ada lokasi 60, kita tarik minus 90 90, lalu di sebelah sini kita press I rotation, lalu apabila kita mainkan seperti itu. Nah, seperti itu manipulasi dari emitter itu sendiri, partikel emitter. Lalu kita nyoba bermain dengan satu lagi namanya range. Kita kasih sebuah kekuatan strength, kita mainkan. Kita besarkan biar terlihat. Akan menjadi tidak beraturan ya. Mungkin sekian dari untuk partikel yang bagian emitter. Kita bisa lanjutkan. Oke, kita bisa bikin sebuah emitter lagi, gravity sebelah, kita bikin sebuah plane lagi, lalu kita kasih bagian emitter, kita kasih sebuah gravitasi. Kenapa seperti itu ya? Sebentar. Kurang tahu, kita bikin lagi aja. Akan jatuh seperti ini ya. Kita berikan 3 ini sebuah fisik simulasi dari fisika. Kita kasih collision yang sebelah sini collision, maka apabila dia akan memantul kembali. Dia akan memantul. Lalu kita berikan di sini sebuah emitter juga, partikel juga, tapi beda, kita kasih hair partikel. Dan apabila kita kasih collection, seperti ini,
kita kasih warna gelap, pekat. Bila kita mainkan, itu terlalu kurang random dia. Skalanya itu masih kurang random. Kita kasih random scale, centang advance, biar ada tambahan. Seumpamanya kita hilangkan advance ya, maka tidak ada tambahan tentang velocity dan rotation. Kita rotasinya kita berikan rotation, kita randomize. Nah, ini. Maka dia akan dirotasikan berbeda-beda satu sama lainnya sesuai dengan random. Lalu scale-nya kita bedakan, kita besarkan sedikit. Kita 150. Mulai dari 27. Oke. Mungkin kita perbesar ya. Skalanya besar. Kita mulai dari 0. Seperti itu bisa kalian lihat. Kalau kita tambahkan, numbernya, namanya 3000. Render as image namanya. Hilang. Kenapa ya hilang ya? Harusnya dia terlihat, tapi kok hilang. Kita coba lagi. Nah, jadi ya kita kalau bikin apa ya, dunia fantasi gitu keren. Kita anggap ini sebagai kristal, lalu ada hujan. Oke, kalau masih terasa kurang random rotasinya, kita bisa randomkan lagi. Untuk di scale kita bisa randomkan lagi. Juga umpamanya kita juga bisa mengatur posisi keluarnya dari partikel ini.
kita awalnya masuk ke edit mode terlebih dahulu, lalu kita klik kanan, subdivide, kita kasih subdivide potongan yang sangat banyak. Kita menggunakan 30 saja. Karena semakin banyak potongan juga semakin meningkatkan penggunaan RAM. Lalu kita masuk ke weight paint. Kita kasih warna semuanya seperti ini. Kita juga bisa merubah brushes-nya. Ini ada draw, kita bisa kasih add, atau bisa kita kurangi dengan subtract. Kita kasih add di sini. Nah, lalu di bagian sini ada vertex group yang density, kita kasih group. Akan terjadi hal ini. Jadi yang berwarna merah, maka kan Blender UI-nya lagging tapi kursornya lancar. Mungkin internetnya ya, saya kurang tahu juga. Di bagian sini kita bisa tambahkan juga weight, kita bisa berikan. Kalian bisa coba-coba sendiri ini. Radiusnya juga bisa dibesarkan. Oke, mungkin seperti itu ya. Bisa buat mainan. Apabila kalian ingin bikin dunia fantasi, gitu, ini sangat direkomendasikan. Oke, mungkin sekian ya untuk pelajaran hari ini. Praktikalnya sudah selesai semua. Besok kita fokus di pembuatan environment dari project yang pada hari Jumat kemarin. Kita bikin rumput, bikin batu-batuan seperti itu. Oke. Yang ditanyakan mungkin. Mr. Seta, I have two questions. Yes. Okay. So the first one I want to ask about, this one is my understanding. So the cutting on the plane or object, we call it as poly. I mean, if a lot of cutting, which mean it contains of more poly. I'm sorry, because my internet connection is so poor. You can see here, it's not, it's unstable. You can type your question on comment. I'm sorry.
Okay, maybe ada another question you can write on chat in Zoom. Okay, I answer. The first one is the cutting of the object or model. It is called as poly, right? Is is it is? May I know? Is it true the poly will affect your rendering? Of course, it will affect your rendering. So if you have a cube, okay, if you have a cube, you uh, will cut, subdivide, and then cut on 100. Nah, it will make so many face. So if you make the blue line on it, will be so much computer for rendering this face. So with so much face, you can also sculpting the model. You can sculpt the model like this. So because of complexity of this sculpting, there is a method to simplify after you sculpt. It's called retopology. Retopology is the method to simplify the faces of your what is called sculpting. So the more high the poly is, the more hard your computer will be rendered. Maybe we'll answer your first question. So tambahan ya, apabila kita kasih cube tapi belum kita kasih cube tapi belum kita subdivide, maka apabila kita sculpting tidak akan ada yang terjadi. Mungkin yang terjadi adalah di titik potong cube itu. Di lainnya tidak akan terjadi. Itu kenapa ada model low poly dan high poly. Jadi aku sarankan kalau kalian membuatnya menggunakan laptop, aku sarankan agar menggunakan model yang low poly karena komputasi akan lebih ringan dan menghemat umur laptop kalian. Tapi apabila kalian menggunakan superkomputer, ya kalau kalian ingin menggunakan high poly silakan. Okay. And then the second one is, can we make the particle produce more after colliding with the object? Can you explain what it means for produce more? I don't quite understand.
particle after colliding with object, maybe the particle will separate into 3 or more particle after colliding. Maybe you can, but maybe aku belum mencoba sih. Kita coba saja ya di sini. Di sini kita berikan sebuah emitter. Ini yang warna kuning. Kita berikan sebuah partikel baru. Kita buat sebuah partikel cube semuanya. Bikin cube. Kita kasih emission, kasih warna oranye lah. Misalkan di bagian yang warna hijau kita kasih sebuah partikel. Objek, kita pilih yang objek karena yang kita tuju adalah sebuah objek. Kita pilih emitter G. Lalu di bagian frame start kita mungkin di bagian 37 ya. Sebentar, kita lihat frame startnya berapa. Pas jatuhnya itu dimulai 37 sama 37. Coba kita lihat yang warna hijau. Kita lihat warna hijau. Apakah ada cube di sini? Nggak ada. Sepertinya nggak bisa ya, sepertinya. Atau mungkin ada cara lain. Sepertinya nggak bisa. Atau mungkin ada cara lain dan aku belum mengetahui. I'm sorry, I cannot answer your second question because of my limited pengetahuan, knowledge. I'm sorry. Okay. Any question? Okay, maybe if there is no question, I'll give it to host. Oh, there is no question here. Okay, thank you, Mr. Seta. Okay, thank you. Okay. Maybe another question again before we end this meeting. We open the question until 10:05. Jam 10 lebih 5, maka sesi tanya jawabnya kalau nggak ada yang bertanya maka meetingnya akan diakhiri. Oke, untuk tugas akhir itu ini untuk tugas akhir itu berupa image atau animation ya. Kalau yang model masih berupa image, nanti untuk animation mungkin tugas-tugas terakhir sama tugas akhir itu animation. Kita masih image.
Okay, thank you, Mr. Seta. Maybe another question again. Bagaimana? Oh, Oke, kalau ada pertanyaan lagi, silahkan bertanya via chat di Zoom. Oke, apakah tidak ada pertanyaan lagi?